Rumah gapura Candi Bentar sejatinya merujuk pada bangunan gapura yang menjadi gerbang rumah-rumah adat Bali. Gapura tersebut terdiri dari dua buah candi yang serupa dan sebangun dan membatasi sisi kiri dan sisi kanan pintu masuk ke pekarangan rumah. Gapura-gapura tersebut tidak memiliki atap penghubung pada bagian atasnya sehingga kedua sisinya terpisah sempurna, dan hanya terhubung di bagian dalam oleh anak tangga yang menjadi jalan masuk. Gapura Candi Bentar dalam arsitektur Bali merupakan sebuah perwujudan bangunan yang berfungsi untuk masuk keluar dari satu sisi ke sisi lainnya, dari luar ke dalam dan atau sebaliknya. Pada awalnya ketika arsitektur Bali masih sesuai dengan keadaan pada masa kerajaan, Gapura Candi Bentar hanya dibangun di lingkungan puri Istana Raja, dan pura tempat suci agama Hindu. Tidak ditemukan adanya candi bentar di perumahan masyarakat kebanyakan. Bentuknya merupakan gapura, atau candi yang terbelah dua tepat di tengah-tengahnya sehingga menjadi bentukan yang simetri. Baik di puri maupun di pura, candi bentar menempati posisi di areal paling luar, menjadi pembuka jalan sekaligus penerima bagi mereka yang akan mengunjungi tempat tersebut. Para undagi yang mengerjakan bangunan ini sudah memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungannya, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan peruntukannya. Undagi memahami betul, di mana dan kapan candi bentar harus tampil megah, tampil normal akrab kokoh dan sebagainya. Di pura yang merupakan kahyangan jagat seperti Pura Ulun Danu Batur, di Kintamani, Bangli atau di Pura Besaki Karangasem tampak bahwa gapura candi bentar berdiri kokoh, besar, tinggi atau dengan kata lain, megah. Areal pura yang luas dan topografi yang tidak rata, rendah di arah luar, dan meninggi menuju ke areal pura yang lebih di dalam ikut mendukung kemegahan yang terwujud. Dalam teori modern, para undagi telah memperhitungkan dan menerapkan beberapa aspek estetika, dalam hal ini skala dan proporsi. Bagian dan fungsi rumah. Bagi masyarakat Bali, rumah merupakan keseluruhan bangunan dalam pekarangan yang pada umumnya dikelilingi oleh tembok panyengker. Berikut ini adalah bagian-bagian dan fungsi tiap ruangan yang ada di rumah gapura Candi Bentar. Sangga atau pamerajan merupakan tempat suci bagi keluarga. Panginjeng Karang merupakan tempat memuja roh yang menjaga pekarangan. Bale Manten yaitu tempat tidur kepala keluarga, anak gadis, dan sebagai tempat penyimpanan barang berharga. Ada kalanya digunakan sebagai kamar pengantin baru. Bale Gede, bale adat adalah tempat upacara lingkaran hidup yang dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai bale serbaguna. Bale Dauh merupakan tempat kerja, pertemuan, dan tempat tidur anak laki-laki. Paon atau dapur adalah tempat memasak dan berfungsi sebagai lumbung, tempat menyimpan padi dan hasil bumi. Nilai-nilai dalam rumah. Rumah adat Bali, 2, dibangun dengan aturan yang disebut Asta Kosala Kosali yang mengatur tentang tata peletakan rumah. Aturan ini mungkin hampir sama dengan aturan Feng Shui dari Cina. Pembangunan rumah adat Bali harus memiliki 3 aspek yang biasa disebut dengan Trihita Karana, yakni filosofi yang mengatur tata hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dan manusia, serta manusia dengan alam. Ketnamisan dalam hidup akan tercapai apabila terwujudnya hubungan yang harmonis antara aspek pawongan, penghuni rumah, palemahan, lingkungan dari tempat rumah itu berada, dan parahyangan. Umumnya sudut utara dan sudut timur adalah tempat yang lebih disucikan sehingga di sana ditempatkan ruang-ruang yang lebih suci, sedangkan ruang barat dan sudut selatan merupakan sudut yang lebih rendah derajat kesuciannya. Biasanya sudut-sudut tersebut merupakan arah masuk ke dalam rumah atau untuk bangunan lainnya seperti kamar mandi. Bahan bangunan rumah. Bahan bangunan yang dipergunakan disesuaikan dengan kemampuan pemiliknya. Masyarakat Bali biasa menggunakan popolan tanah liat untuk dinding bangunan, sedangkan golongan raja dan brahmana menggunakan tumpukan bata. Untuk tempat suci atau tempat pemujaan, baik itu milik satu keluarga, atau kumpulan kekerabatan digunakan sesuai dengan kemampuan ekonomi pemiliknya. Misalnya, bagi yang memiliki uang lebih dapat menggunakan bahan untuk atap dari ijuk, sedangkan bagi yang keuangannya terbatas diperkenankan menggunakan alang-alang atau genting. Ragam hiasan rumah adat Bali. Pada umumnya rumah adat Bali penuhi dengan hiasan berupa ukiran, pahatan, serta pemberian warna. Ukiran atau pahatan yang ditempatkan pada rumah adat tersebut menambil 3 aspek kehidupan di bumi yaitu, manusia, hewan, dan tumbuhan. Ragam hias yang ditempatkan pada bagian-bagian bangunan dari jenis tumbuhan antara lain. 1. Keketusan. Mengambil pola tumbuh-tumbuhan yang dibuat dengan lengkungan-lengkungan,
bunga-bunga besar dan daun-daun yang lebar, biasanya ditempatkan pada bidang-bidang yang luas. 2. Kekarangan. Merupakan suatu pahatan dengan motif karangan yang nyepi tumbuhan lebat dengan daun yang terurai ke bawah atau menyerupai serumpun perdu. Hiasan ini biasanya dipahatkan pada sudut sebelah atas atau karang simbar. Kekarangan ditempatkan pada sendi tiang yang disebut karang suring. 3. Pepatraan. Ragam hias jenis ini ada beberapa macam, yaitu patrawangga yang merupakan hiasan kembang mekar, patra sari yang berbentuk flora dari jenis berbatang menjalar dan melingkar-lingkar, patra bun-bunan, patra pit-pit, patra punggel, patra samblung, patra pae, del. Ragam hias tersebut mengandung arti tertentu sebagai ungkapan keindahan simbol-simbol dan penyampaian komunikasi. Bentuk-bentuk ragam hias dari jenis fauna juak berfungsi sebagai simbol-simbol ritual yang ditampilkan dalam patung yang disebut pratima. Aspek-aspek estetika. Hal-hal yang dapat dipergunakan untuk mencapai estetika melalui bentuk adalah keterpaduan, keseimbangan, proporsi, skala, irama dan urutan. Sedangkan yang dapat dilakukan melalui ekspresi adalah karakter, warna, gaya dan bahan. Penggunaan atau implementasi unsur-unsur estetika tersebut tidaklah harus semua diterapkan pada sebuah objek. Tergantung dari konsep perwujudan sebuah desain, elemen-elemen estetika dapat saja hanya diterapkan beberapa di antaranya. Keseimbangan. Tidak sulit untuk mencari teori untuk mengatakan Candi Bentar ini seimbang. Candi Bentar memang sudah aslinya seimbang dan bahkan simetris sempurna. Hal ini muncul karena belahan kiri dan belahan kanan sama persis keadaannya. Di samping itu, jika Candi Bentar dibuat tidak seimbang simetri, maka sebagai sebuah sosok di titik sangat penting ini akan menjadi timpang. Selain daripada itu, Candi Bentar ini tampil untuk dilihat dari dua arah, sehingga dari arah masuk maupun keluar akan terlihat keseimbangan yang sama. Kesatuan. Candi Bentar ini memiliki kesatuan yang kuat, bukan karena sosoknya yang boleh disebut sebagai satu kesatuan unit melainkan karena pilihan bagian-bagian atau elemen candi satu sama lain saling menguatkan. Artinya bagian-bagian yang boleh disebut aksesoris candi, memiliki bentuk dasar yang serupa. Sehingga ketika digabung menjadi Candi Bentar, kesatuannya sangat kental terasa. Proporsi. Melihat Candi Bentar ini, proporsi yang dimaksud adalah proporsi yang menyangkut keutuhan sosok Candi Bentar secara bersamaan. Bagian belahan kiri dan belahan kanan tidak dapat dilihat terpisah untuk merasakan atau menangkap proporsinya akan terkesan berbeda hasil pengamatan jika proporsinya dilihat sebagian-sebagian. Skala. Candi Bentar ini dibuat dengan tujuan yang sangat erat dengan keinginan untuk menunjukkan jati diri sebagai sebuah penanda. Ketika akan memasuki kawasan wisata di Bali, perwujudannya yang pertama adalah identitas lokal yang kuat. Sebagaimana sudah sering terlihat bahwa Candi Bentar merupakan salah satu bentukan yang sangat kental kebaliannya. Fungsi ruang luar. Ruang luar di sekitar tempat berdirinya gapura Candi Bentar ini memiliki berbagai fungsi. Salah satu di antaranya adalah menyiapkan ruang terbuka hijau. Keadaan ini akan mampu untuk menjaga keseimbangan kawasan antara yang terbangun dan terbuka, sehingga udara segar yang sangat dibutuhkan akan selalu dapat terjaga dan tersedia dengan baik. Ketersediaan ruang terbuka ini juga menjadi lebih bermanfaat dengan penanganan pertamanan yang penuh perhitungan. Vegetasi yang tersebar dan tumbuh subur, tidak hanya menyehatkan pandangan mata dan menghembuskan udara segar, tetapi juga memberikan nilai estetika secara keseluruhan. Perpaduan antara tanaman mulai dari rumput yang rata tanah, perdu yang lebih tinggi dan pohon-pohon perindang, semua itu menjadi bentukan komposisi lanskap yang estetis. Ruang luar di sekitar Candi Bentar juga berfungsi sebagai prasarana transportasi, mobilitas pengunjung dengan berbagai moda transportasi tidak mengurangi kesempatan orang untuk tetap dapat melihat kemegahan Candi Bentar. Tentu saja yang paling leluasa menikmatinya adalah mereka yang berjalan kaki. Trotoar yang lebar, diselingi dengan lampu-lampu penerangan dan patung-patung serta tanaman pohon bunga, semuanya menambah nyamannya para pejalan kaki di sepanjang jalan, termasuk kesempatan untuk memandang Candi Bentar menjadi lebih leluasa.